Perkenalkan, nama saya Desriani. Saya adalah dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika di Universitas Bina Sarana Informasi. Riwayat mengajar saya pada mata kuliah Pendidikan Agama, Karakter Building, Metode Penelitian, dan Entrepreneurship. Spesialisasi saya mengajar mata kuliah Entrepreneurship dan Pendidikan Agama. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP di bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Berikut ini saya akan menjabarkan metode pengajaran yang saya lakukan, yang berisikan tentang materi dan praktek atau proyek yang memberikan pemahaman tentang elemen menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Dimulai dari motivasi, perubahan mindset, perubahan pembuatan perencanaan bisnis melalui penyusunan bisnis model kanvas, mengelola usaha dan segala aspek yang terkait di dalamnya seperti pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan produk, serta praktek wirausaha dalam Entrepreneur Fair. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah 712. Mata kuliah ini sebagai mata kuliah keilmuan program studi. Adapun CPL atau capaian luar dari pembelajaran ini, yang pertama, menguasai konsep teoritis manajemen secara mendalam, khususnya metode dan perangkat analisis fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian fungsi organisasi yang terdiri dari manajemen, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan pada berbagai jenis organisasi. Yang kedua, menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan di berbagai tipe organisasi. Ketiga, menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan atau humanity value dalam meningkatkan dan mengelola organisasi. Bahan kajian atau materi ajar yang saya pergunakan: pertama, pengertian kewirausahaan; kedua, Kozlow Kodrat; ketiga, mindset; keempat, bisnis modal kanvas; kelima, strategi pemasaran; keenam, bidang usaha dan permodalan; ketujuh, wirausaha sukses, kreatif dan etika bisnis; 8, risiko usaha market langit. Adapun CPMK atau capaian pembelajar mata kuliah ini, yang pertama, mampu memahami konsep dasar pembelajaran kewirausahaan berdasarkan informasi dan secara mandiri. Kedua, mampu memahami konsep dasar kewirausahaan secara umum serta mampu melaksanakan proses evaluasi dan fungsi organisasi pada level operasional di berbagai tipe organisasi. Yang ketiga, mampu memahami penyusunan bisnis model kanvas dan strategi pemasaran serta mampu melaksanakan proses evaluasi dan fungsi organisasi pada level operasional di berbagai bidang. Ketiga, mampu memahami dan menguasai cara menjalankan bisnis dengan baik berdasarkan BMC atau Business Model Canvas dan mampu melaksanakan program evaluasi
dan fungsi organisasi pada level mandiri dan tipe operasional. 5. Mampu memahami bidang usaha dan permodalan dan mampu melaksanakan proses evaluasi dan fungsi organisasi pada level operasional secara mandiri di berbagai tipe organisasi. Terakhir, mampu memahami karakteristik berkewirausahaan, kreatif, dan etika bisnis, risiko usaha, market langit, dan mampu melaksanakan proses evaluasi organisasi pada level di berbagai tipe. Buku referensi yang saya pakai, yang pertama buku Bapak Suryana yang berjudul Kewirausahaan. Kedua, buku Ibu Eti Nurhayati, Step by Step Menjadi Wirausaha, Perpaduan Ilmu dan Bumi dan Langit. Ketiga, Alma Bukhari tentang buku kewirausahaan dan panduan perkuliahan. Kemudian saya juga menggunakan website-website yang relevan dengan materi pengajaran yang saya berikan. Kemudian untuk pemberian bobot penilaian pada mahasiswa itu saya menggunakan kehadiran 20%, nilai tugas 25%, nilai UTS 25%, dan nilai UAS 30%. Nah, bila kita jumlahkan akan menjadi 100%. Berikut ini akan saya lampirkan contoh atau rekaman saat saya mengajar mata kuliah entrepreneurship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriani. Pada hari ini kita akan membahas materi kedua tentang kewirausahaan dan berpikir perubahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk materi kedua tentang wira swasta dan wirausaha berpikir perubahan. Pernah dengar bahasa ini? Apa itu wira swasta? Wira swasta perdagangan atau orang yang melakukan kegiatan wirausaha. Wirausaha itu apa? Kegiatan yang kalau tadi wira swasta orangnya, sedangkan wirausaha itu kegiatannya. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Untuk mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneur yang diadakan di BS ini, tujuannya satu, menjadikan ilmuwan profesional yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan sistematis dan ilmiah. Paham? Jadi kita dituntut untuk mampu dan bisa melakukannya. Kedua, menjadikan wirausahawan yang berbasis bisnis. Apa itu bisnis? Cuan. Apa itu cuan? Duit. Ujung-ujung duit. Nah, di sini kita lihat bisnis itu dikategorikan berbasis ilmu. Jadi ketika kita mau melakukan wirausaha harus punya ilmunya. Gak mungkin kita mau dagang nanti ujung-ujungnya rugi. Kedua, inovatif. Apa itu inovatif? Inovasi berkreasi, menampilkan hal-hal yang baru yang mungkin bisnis orang lain belum bisa, kita mampu menghasilkan inovasi yang terbaru. Contoh, ada tahunya dimsum. Nah, sekarang ada istilahnya dimsum mentainya. Apa lagi dimsumnya? Dimsum bakar. Itu lagi viral saat ini. Berarti kita bisa menimbulkan inovasi terbaru. Ketiga, strategi. Strategi itu apa? Teknik bagaimana kita melakukan pemasaran dari bisnis kita. Contoh, saat ini kita lebih cenderung kepada era digitalnya. Kita ikuti arus tersebut. Jangan sampai kita terbelakang dari bentuk teknik pemasaran dan promosi. Kemudian, niat yang kuat. Ya, tanamkan dalam jiwa kita bahwa kita mampu dan bisa untuk meningkatkan bagaimana kita bisa sukses dan bisa berhasil. Ya, tanamkan. Kalau
tidak akan berhasil dan sukses. Kemudian inovasi teknologi, ikutilah teknologi yang saat ini berkembang supaya apa yang kita capai, yang kita inginkan itu akan terwujud. Terakhir, super. Apa bahasa super? Mudah bergaul, bisa bersosialisasi, punya teman yang cukup luas, punya relasi. Ya, ketika kita tidak bisa atau tidak mampu berrelasi, itu tidak akan tercapai. Masa aja kita mau dagang, mau bisnis, tapi kita bisanya diem. Oke, paham sampai di sini? Oke, stop. Baik, hampir setiap kesempatan mahasiswa tamatan dari UBSI ini masih berpikir mau kerja atau mau berwirausaha. Niatnya gimana? Mau wirausaha atau mau mencari pekerjaan? Kerja. Niatnya gimana? Kerja. Kerja. Kerja Bu. Kerja. Ada nggak yang punya niat kerja sambil usaha? Kalau saya kan mikirnya ini Bu. Oke. Kalau kita nggak punya modal, gimana? Kerja dulu dong. Oke. Bekerja kalau nggak punya modal bisa. Belum tentu modal itu bukan dalam konsep uang. Modal itu bisa bangsanya keterampilan. Ya. Kalau Anda punya keterampilan, modal bisa mengikut. Kalau Anda punya ilmu, modal pun bisa ikut. Contoh, joki itu kayak apa? Kayak joki skripsi gitu. Nah, joki skripsi biasanya. Jangan salah, saya punya teman joki skripsi dan bayarin ratusan juta per real. Nggak perlu. Nah, kenapa? Karena dia punya ilmu. Nah, Anda punya ilmu, konsepnya punya body yang paham. Silakan, itu bisa jadi cuan. Ngajarin orang body 1 jam berapa duit? Ya, modal itu bukan uang semata. Oke, lanjut. Ya, hasil penelitian 1. Mahasiswa sulit mulai berwirausaha. Kenapa sulitnya? Karena mereka tidak diajarkan dan tidak ada rangsangan dari dirinya. Malas, kenapa? Capek, nanti rugi. Udah berpikir mindsetnya mundur. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mudahnya masyarakat kita ingin anaknya pengen orang yang tiap bulan punya gaji. Ya, tanggal 1 udah gajian 5 juta. Ya, tanggal 5 nanti gajian lagi. Karena mindsetnya sudah tertanam. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Itu yang menjadikan dasar kita tidak bisa dan mampu untuk berwirausaha. Ya, bagaimana caranya kita bisa menanamkan wirausaha itu? Tanamkan dalam diri kita. Kita pengen jadi orang yang bisa dan mampu punya penghasilan di luar gaji yang kita miliki. Oke, ada yang ditanya sampai saat ini? Belum. Oke, contohnya kita sudah dihadapkan dengan era digital. Ya, dulu di tol aja atau kasir aja sekarang sudah diganti, cuma tag langsung selesai. Sekarang mau belanja aja, taruh langsung kita sendiri yang bayar, kita yang rapiin. Ya, salesnya sudah mulai, SPG-nya mulai nggak ada. Kenapa? Karena sudah ada teknologi. Kedua, bersaing dengan tenaga asing yang lebih punya kemampuan yang cukup baik daripada kita. Ya, itu yang membuat kita bersaing. Ketiga, juga ketersediaan pekerjaan dengan yang lulusan itu tidak seimbang. Ya, bahkan yang sudah bekerja aja saat ini sudah banyak yang di PHK. Apalagi yang mereka yang selesai sudah kuliahnya. Nah, bagaimana untuk meningkatkannya? Ciptakan lapangan pekerjaan, lahirkan lapangan pekerjaan supaya ini terangkatlah kemiskinan yang ada di Indonesia. Oke? Ada pertanyaan? Stop.
Tangan dulu. Iya, silakan bisa. Oke. Kira-kira tuh apa sih Bu yang menyebabkan orang wirausaha itu mengalami kegagalan? Kan kita kan tadi kan udah dikasih tahu tuh faktor-faktornya. Tapi kalau misalnya kayak nanti akan mengalami kegagalan itu apa aja sih Bu? Oke, kita harus melihat kegagalan dalam berbisnis itu kira-kira apa? Sebelum saya jawab, mungkin temannya bisa bantu. Kalau orang dalam berbisnis. Ya, kegagalan dalam berbisnis itu bagaimana caranya supaya kita bisa ke depan tidak gagal lagi? Cuma kalau gagalnya pertama ini tidak melakukan riset pasar. Satu, tidak melihat riset pasar. Oke. Ya. Terus Lagi. mungkin yang kedua dia nggak punya, karena dia nggak melakukan riset jadi dia nggak punya pengalaman gitu. Kedua, tidak punya pengalaman atau tidak punya ilmu. Oke. Dia cuma bahasa kasar, tos-tosan gitu. Ya, oke. Nah, itu yang biasanya menyebabkan orang mengalami kegagalan. Sudah dua. Atau mungkin yang lain bisa bantu? Baru dua. Yang udah putus asa Bu. Mudah menyerah. Soalnya kan banyak orang yang kayak misalkan sepi nih dagangannya, dia Udah, tutup aja. udah nggak lanjut. Ketiga. Nah, saya bisa tuh sambungin dengan dia. Nah, Oke. ini kebanyakan orang pengusaha itu dia memperkirakan modal juga ya. Tidak memperhitungkan modal. Oke, empat. Siapa lagi bisa menambahkan? Nah, ya, satu, ya, tidak melihat riset atau tidak melihat bursa pasar, ya, tidak punya ilmu. Apalagi tadi, mudah menyerah. Apalagi, tidak melihat modal. Itu sangat mempengaruhi dalam berbisnis atau berwirausaha. Ya, kedua, carilah apa yang menyebabkan yang paling penting. Kenapa usaha kita itu bisa turun atau tidak bisa berkembang? Jadi kenali, misal, oh kita punya pesaing. Oh ternyata di kampus sebelah kita ini ada saingan yang cukup berat. Nah, carilah tempat atau lokasi yang bisa membuat usaha kita itu maju. Contoh, banyak kok orang nggak perlu tempat yang mewah, tapi di gang kecil aja tuh rame pelanggannya. Nah, kadang-kadang sebagian kita berpikir, wah jangan-jangan nih dia punya jambe-jambe. Itu pikiran kita yang masih kampungan, bahasanya masih kuno. Nah, tetapi di balik itu kita bisa melihat usaha yang di gang kecil bisa rame. Satu, mungkin dia lebih mengunggulkan kualitas produk usahanya. Kedua, mungkin dia punya jiwa yang support, punya pergaulan yang luas, cukup di rumah saja usahanya datang selalu. Ya, itu salah satunya. Ada pertanyaan lagi? Paham ya? Ada pertanyaan tentang bisnis? Satu lagi pertanyaan, boleh? Nah, jiwa-jiwa pengusaha muda. Ayo, bangkit bangun. Jangan melihat usaha itu, bisnis itu dari modal. Modal itu singkirkan dulu modal uang. Tapi punya keterampilan, punya ilmu, punya uang, semuanya bisa jalan. Sebagai gambaran, saya punya usaha itu tidak ada modal 0 rupiah. Kenapa? Karena punya skill, kemampuan, dan punya relasi yang cukup, ya. Yang dulunya mungkin sempat toko saya kebakar, saat itu menjadi momen untuk bangun, bangkit, dan itu di luar dugaan semuanya terjadi. Ya, artinya apa? Itu tinggal kesuksesannya. Ya, disitulah kita bermula dari kejadian-kejadian yang kita hadapi dalam berbisnis itu menjadikan awal untuk sukses. Ya. Kenapa? Karena saya bilang tadi, saya tidak punya modal, saya punya keterampilan sampai saya punya bisnis berjalan. Ya, jadi itu kenapa saya lebih cenderung ke mata kuliah entrepreneur ini? Karena saya selain jiwanya itu mungkin tidak dipupuk ketika saya kecil dengan orang tua, tapi saya dipupuk karena lingkungan yang menuntut saya harus bangun. Ya, ternyata ketika kita nggak punya apa-apa, orang itu akan menjauh dari kita, itu real. Ya, dari situ saya mulai bangkit dan bangun. Ternyata hidup itu begini loh, bangkit di situ. Padahal saya nggak punya skill untuk berwirausaha, tapi karena tuntutan ekonomi, ya itulah memicu saya untuk bangun usaha.
silakan. Saya kalau bahas soal bisnis ya Bu ya. Kan di sekeliling saya tuh mungkin bisa dibilang orang-orang menengah ke bawah ya. Nah, ke bawah, oke. Nah, sudah tahu lah orang menengah ke bawah gimana kan. Nah terus kebanyakan orang tuanya itu kan bisa dibilang hidupnya apa ya, sangat-sangat inilah Prihatin ya, keuangannya mungkin ekonominya agak ngepres ya, jadi pas-pasan ya. pas-pasan. Dia bilang gitu. Nah kalau misalkan ada orang kan pasti kalau kayak saya gitu. Cuman kalau mungkin orang-orang yang kayak pemikiran berbeda baru bisa berpikir kayak gitu. Cuman kalau yang misalkan orang tuanya udah terlalu mungkin bahasa kasar udah terlalu punya utang gitu kan. Terus orang tuanya juga mungkin nambel lah sama anaknya gitu. Orang tuanya seperti itu. Nurutin. Terus Nurutin kemenangannya. bukan, jadi orang tuanya mungkin kayak orang tuanya cerita anaknya, nah mama punya utang gini, papa punya utang gini. Nah pasti anaknya kepikiran dong. Untuk bayarin utangannya. Nah untuk berpikir usaha itu biasanya nggak ada, karena orang itu pasti mikir kerja. Karena hal yang mungkin kalau bisa dibilang hal yang paling gampang kan udah kerja aja gitu. Karena kalau usaha kan kita udah experience bertahun-tahun, pengalaman kan, nyari ilmu. Nah, kalau kita kerja mungkin kalau sekedar buat nyari uang seadanya kayaknya gampang gitu. Cuman kalau menurut saya kebanyakan orang nganggur juga nih ya. Orang nganggur itu bisa dibilang karena emang orang itu nggak mau kerja di posisi itu. Mungkin kalau saya lihat juga sekarang kerjaan itu banyak kok orang ngangkat-ngangkat kayak gitu. Cuman emang kadang-kadang ada orang yang nggak ya kerjaan emang bisa dibilang juga bukan passionnya dia gitu. Oke, cukup? Nah, cukup. Oke, saya jawab. Ada yang jawab dulu. Ya, kita lihat dulu pola pikir kita itu mungkin tidak akan sama. Ya, tetapi di sini kita membuka pola pikir yang tadi ya udah kerja aja deh. Ya, kadang-kadang kerjaan itu kan ada yang harian, ya, ada yang bulanan. Nah, kategorinya pekerjaan itu tergantung ijazah kita. Kalau kita cuma tamat SD ya paling buru pangku di pasar, ya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ketika kita punya ijazah, kita hanya bekerja di sebuah perusahaan atau di kementerian. Kalau kita punya kesempatan bekerja di sana, kalau kita tidak punya kesempatan bekerja di sana, kita harus menunggu sampai usia kita 40. Gak mungkin kan kita yang menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan itu tergantung kepada kita. Apakah kita punya hobi? Atau mungkin kadang termasuk saya bilang, saya karena faktor ekonomi yang membuat saya bangkit pengen punya usaha. Itu faktor yang mendukung mendasar ya. Nah, karena itulah kita bangun. Padahal saya bilang tadi saya nggak punya jiwa loh. Jujur saya itu dari kecil pengennya dibunuh aja. Kenapa? Kalau dulu itu paling setiap mengajar ilmunya itu ngalir. Kalau udah meninggal nanti ilmunya pun mengalir. Itu prinsip saya dulu. Tapi karena kita ekonomi saya terburuk banget saja. Tapi karena saya pengen lebih dari orang, merasakan ternyata kita nggak punya duit itu begini loh. Nah, di sanalah saya mulai bangun. Ya, minta sama saudara nggak dikasih. Ya, minta sama saudara yang ada kita diomelin, boro-boro dikasih, boro-boro diprihatinkan ya. Tetapi kita yang ada dipojokkan. Makanya usaha dong. Nah, bahasa itulah yang membangun jiwa kita muncul. Ya. Nah, justru saya membangun jiwa saya dari antaranya pengen usaha itu udah apa? Baru belakangan ini loh. Tapi saya nikmati, ternyata enak juga ya dapat gaji sana sini, ya dapat uang dari jualan, ya. Selain saya punya bisnis usaha berlian di bla-blanya, ya saya punya bisnis makanan juga di rumah, yang itu standby ada terus, ya. Hasilnya enak. Kenapa? Karena berasa keringat kita itu inilah hasilnya nikmat, gitu loh bahasanya. Ya, memang bukan kita tidak menghargai gajian yang kita miliki, tapi kenikmatan itu beda loh rasanya, kepuasan batin. Ya, tuh. Jadi mindset kita lah yang harus berubahnya. Ya, paham ya? Jadi orang sekitar kita itu mungkin perlu pemahaman, perlu pengawasan, perlu bagaimana kita mengasih dia gambaran. Ya, kalau begini-gini aja hidup kita kan begini-gini aja loh. Kapan kita mau bangun? Paham ya? Cuman kan misalkan kalau itu kan tergantung dari SDM itu dia turunan mungkin bisa dibilang kalau di Indonesia lah, Indonesia sendiri itu kan kebanyakan
paling besar gitu. Kalau bisa dihitung 70% orang menengah ke bawah ya. Iya. Benar kan? Terus yang kayak 20% itu orang menengah, 10% mungkin orang yang atasnya. Iya, betul. Cuman kan mindset orang menengah ke bawah ini yang susah banget dirubah, Bu. Kayak contoh ada beberapa penelitian gitu di Papua, ada orang meneliti kayak dan dengan dia ini hal kecil aja gitu ya. Bapaknya rela keluarganya nggak makan, tapi bapaknya ngerokok gitu. Bapaknya rela mending lebih baik uang itu buat beli rokok daripada buat makan keluarga. Kan dari situ aja udah kelihatan gitu kan. Jadi itu mungkin bisa jadi turunan dari orang tuanya juga, makanya orang nggak berusaha kan. Oke, paham ya. Kita lihat kalau mungkin kita lihat daerah Papua. Papua itu hasil buminya itu lebih luar biasa kan. Tapi kenapa dia masih agak jauh? Nah, itulah yang dibentuk pemerintah. Sekolah itu jangan cuma tamat SD. Itu membentuk bagaimana sekolah 9 tahun itu minimal. Kenapa dengan adanya sekolah 9 tahun itu minimal? Bagaimana merubah karakter pola pikir mereka? Ya, kalau kita masih pemikiran kita masih primitif dalam konsepnya ya udah deh, gitu. Ya udah deh, inilah yang menghambat kemampuan kita berkembang. Ya, dari segi ekonomi mereka tuh banyak, duitnya banyak. Ya, mampu dari hasil buminya. Tetapi kenapa? Karena mungkin dia agak jauh dari perkotaan dan mungkin di sana mereka berpikir masih daerah yang masih terpelosok. Nah, itu yang menyebabkan mereka seperti itu. Gak usah jauh-jauh dia Papua atau dari daerah sana. Nah, di keluarga saya pun ada yang seperti itu. Saya bilang, jangan menjadikan jiwa komunis. Itu prinsip saya. Pantang bagi saya menjadikan jiwa komunis. Kenapa? Karena kalau kita punya jiwa komunis, minta dong, bantu dong. Nah, itu yang diterapkan dari keluarga tidak bisa boleh. Artinya jangan melakukan hal. Ya. Paham ya? Jadi saya tujuan saya memberikan ini kepada Anda semua supaya mindset itu berubah. Jangan menjadi orang yang komunis yang minta aja. Kalau bisa kita yang memberi. Ya. Itu adalah yang biasanya jiwa komunis. Oke, cukup. Ya. Masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita tutup perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah.